Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga baik-baik saja. Oke, kita bertemu kembali dengan saya Bapak Ahmad Sholih dalam pelajaran fikih. Untuk itu, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Semoga kita mendapatkan kemudahan dari Allah. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Oke, kita langsung ke pelajaran. Simak video berikut ini. Ya anak-anakku semuanya, kita masuk dalam materi sholat fardu 5 waktu. Kalau kemarin kita membahas tentang alat bersuci, kalau sekarang kita membahas tentang sholat fardu 5 waktu. Ini merupakan materi yang esensial dalam pelajaran fikih kelas 7. Oke, dalam ini nanti peta konsepnya kita akan mempelajari tata cara sholat fardu 5 waktu, kemudian ketentuan waktu sholat fardu 5 waktu, dan bacaan-bacaan sholat fardu 5 waktu. Yang pertama, kita akan membahas tentang tata cara sholat 5 waktu. Tentunya anak-anakku semuanya dalam sholat 5 waktu harusnya sudah tidak asing lagi, karena ini sering atau bahkan setiap hari kita lakukan, ya. Oke, pengertian sholat dan hukumnya. Dari segi bahasa, sholat ini berarti doa. Kalau menurut istilah, sholat yaitu ibadah yang tersusun dari beberapa perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan syarat dan rukun tertentu. Itu adalah pengertian dari sholat, baik dari segi bahasa maupun istilah. Kemudian yang selanjutnya, hukum sholat 5 waktu, yaitu fardu ain. Maksudnya bahwa setiap muslim yang sudah mukallaf ini wajib mengerjakan sholat 5 waktu. Nah, ini mengandung arti bahwa apabila dilaksanakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan siksa atau dosa. Itu ya, seperti dalam firman Allah yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakah, yang artinya dirikanlah sholat dan bayarlah zakat, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 110. Yang kedua yaitu syarat wajib sholat 5 waktu. Seseorang diwajibkan menjalankan sholat 5 waktu apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu beragama Islam. Sudah otomatis kalau orang Islam wajib sholat 5 waktu. Yang kedua berakal sehat, karena orang gila ini tidak kena kewajiban untuk menjalankan sholat. Kemudian yaitu yang ketiga baligh. Baligh ini beda antara anak laki-laki dan perempuan. Kalau baligh bagi wanita ini dimulai sejak datangnya haid, dan bagi laki-laki ini dimulai sejak ikhtilam atau mengeluarkan air mani. Sehubungan dengan syarat wajib melaksanakan sholat 5 waktu sehari ini harus berakal sehat dan baligh, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah yang bunyinya rufi'al qalamu an salasin anis sobiyi hatta yablugha wa anin naimi hatta yastaiqidha wa anil majnuni hatta yafiqo. Rawahu Abu Dawud, Ibnu Majah, hadis sahih. Yang artinya yang terlepas dari hukum ada 3 macam, yaitu anak-anak hingga dewasa, orang tidur hingga ia bangun, dan orang gila hingga sembuh. Hadis riwayat Dawud dan Ibnu Majah, hadis sahih. Yang selanjutnya yaitu telah sampai dakwah, ajakan atau perintah Rasulullah kepadanya. Orang yang belum pernah menerima ajakan atau perintah tentang ajaran Rasulullah ini tidak dituntut dengan hukum menjalankan sholat 5 waktu. Tapi kalau sekarang ini saya kira semuanya sudah pernah mendapatkan ajakan atau perintah untuk menjalankan sholat 5 waktu, walaupun tidak langsung dari Rasulullah, tapi bisa diturunkan dari para ulama, kemudian para kiai-kiai masjid, mushola. Itu sudah cukup untuk menyampaikan dakwah tentang ajakan sholat. Yang selanjutnya yaitu melihat atau mendengar.
Ya, ini menjadi syarat wajib mengerjakan sholat. Jadi anak-anakku semuanya pasti sudah pernah melihat ataupun mendengar orang yang melaksanakan sholat, walaupun tidak dari Rasulullah langsung ya, tapi dari Pak Yai, para ulama itu sudah cukup untuk mewakilinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu jaga atau tidak tidur. Karena orang yang tertidur atau orang yang lupa tidak wajib melaksanakan sholat. Tapi apabila seseorang meninggalkan sholat karena tidur atau lupa, maka ia wajib mengerjakan sholat apabila ia bangun atau ingat. Jadi dia wajib mengondok ya, mengondoknya. Ini seperti dalam yang disabdakan oleh Rasulullah yang bunyinya, idza raqata ahadukum anis sholati aw ghafila anha falyusalliha idza dzakaraha fa innallaha azza wa jalla yaqulu aqimis sholata lidzikri, rawahu Muslim, yang artinya apabila seseorang tertidur dalam waktu sholat atau lupa, hendaklah sholat apabila telah ingat. Sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, kerjakanlah sholat karena ingat kepadaku, hadis riwayat Muslim. Nah, itu tentang syarat wajib sholat 5 waktu. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat sah sholat. Sholat ini bagi seseorang dinyatakan sah apabila memenuhi beberapa hal. Yang pertama, suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil ya. Yang kedua, badan, pakaian dan tempat sholat harus suci dari najis, ini sudah otomatis. Yang keempat, yang ketiga menutup aurat. Nah, ini aurat untuk laki-laki dan perempuan juga berbeda. Aurat kalau bagi laki-laki dari pusar udel ya sampai tulang tempurung atau lutut, dari udel sampai lutut ya atau dengkul. Sedangkan untuk perempuan ini seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ini adalah aurat. Kemudian yang selanjutnya harus menghadap kiblat. Bukan menghadap barat tapi menghadap kiblat ya. Kemudian yang selanjutnya telah tiba waktu sholat dan tidak mendahuluinya. Kalau sholat duhur berarti kita ya harus melaksanakan sholat duhur. Jangan kok sholat duhur kemudian kita menjalankan sholat asar, itu tidak boleh karena belum tiba waktunya. Itu adalah syarat sah sholat yang harus anak-anak perhatikan ya. Yang keempat adalah rukun sholat 5 waktu. Rukun sholat adalah bagian pokok dari sholat itu sendiri. Maksudnya perbuatan dalam sholat yang diwajibkan, yang wajib dilakukan karena jika ditinggalkan sholatnya menjadi tidak sah. Nah, ini Imam Syafi'i menjelaskan bahwa rukun sholat ada 13, yaitu yang pertama adalah niat, seperti dalam sabda Rasulullah yang bunyinya innamal a'malu binniyat, rawahul Bukhari wa Muslim, yang artinya sesungguhnya segala amal itu hendaklah dengan niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Maksudnya bagi orang yang tidak mampu berdiri, ia diperbolehkan dengan duduk, dan kalau tidak mampu bisa dengan berbaring, dan masih apabila tidak mampu boleh dengan terlentang. Kalau masih tidak mampu lagi maka boleh semampunya walaupun dengan gerakan isyarat saja. Contohnya yaitu dengan kedipan mata, itu juga diperbolehkan. Jadi tidak ada alasan bahwa kalian sakit kemudian meninggalkan sholat, itu tidak ada ya, tetap tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga takbiratul ihram, yaitu diawali dengan mengucapkan Allahu Akbar. Itu merupakan rukun sholat 5 waktu. Yang selanjutnya membaca surat Al-Fatihah. Nah, oleh karena perlu kita ketahui bersama bahwa ayat pertama dalam surat Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim.
Oleh karena itu, dalam membaca surat Al-Fatihah, lafal atau bacaan basmalah wajib dibaca, baik dibaca secara pelan maupun keras ya. Yang selanjutnya, rukuk dengan tumak ninah, yaitu diam sebentar minimal seperti baca tasbih subhanallah. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya i'tidal dengan tumak ninah. Kemudian sujud 2 kali dengan tumak ninah atau diam atau berhenti sebentar. Kemudian duduk di antara 2 sujud dengan tumak ninah. Yang selanjutnya duduk akhir, yaitu duduk pada saat membaca tasyahud akhir. Kemudian membaca tasyahud akhir, kemudian membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Kemudian membaca salam yang pertama ke kanan. Kemudian yang terakhir yaitu tertib. Jadi semua dari ini anak-anak harus tertib, tidak boleh ada yang dibolak-balik ya, karena itu merupakan rukun dalam sholat. Oke. Yang selanjutnya yaitu tentang sunnah sholat. Jadi dalam sholat ini ada kesunahannya. Sunnah sholat ini merupakan ucapan atau gerakan yang dilaksanakan dalam sholat. Selain rukun sholat, sunnah-sunnah sholat ini bisa dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah sunnah ab'ad, yaitu amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupakan harus diganti dengan sujud sahwi. Yang termasuk dalam sunnah ab'ad yaitu yang pertama tasyahud awal, yang kedua membaca sholawat pada tasyahud awal, kemudian yang ketiga membaca sholawat atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir, dan yang keempat membaca kunut pada sholat subuh dan sholat witir pada pertengahan hingga akhir bulan Ramadan. Itu yang termasuk dalam sunnah ab'ad. Yang kedua yaitu sunnah hayat, yaitu amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupakan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Yang termasuk dalam sunnah hayat yaitu yang pertama mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika bersedekap, memandang ke tempat sujud, membaca doa iftitah, tumak ninah atau diam sejenak sebelum atau sesudah membaca surat Al-Fatihah, membaca lafal amin sesudah membaca surat Al-Fatihah, membaca surah selain surat Al-Fatihah setelah membaca surat Al-Fatihah, memperhatikan atau mendengarkan bacaan imam, ini bagi makmum otomatis ya. Kemudian mengeraskan suara pada 2 rakaat pertama sholat maghrib, isya dan subuh. Kemudian membaca takbir intiqal setiap ganti gerakan kecuali ketika berdiri dari rukuk. Kemudian ketika bangkit dari rukuk atau i'tidal membaca sami Allahu liman hamidah. Kemudian duduk iftiros. Duduk iftiros ini yaitu duduk dengan menegakkan kaki kanan dan membentangkan kaki kiri, kemudian menduduki kaki kiri tersebut dilakukan ketika tasyahud awal dan duduk di antara 2 sujud. Yang selanjutnya yaitu duduk tawarruk, yaitu duduk dengan menegakkan kaki kanan dan menghamparkan kaki kiri ke depan di bawah kaki kanan dan duduk di atas tanah ketika tasyahud akhir. Kemudian duduk sebentar setelah sujud kedua sebelum berdiri, mengucapkan salam kedua dan menoleh ke kanan dan kiri saat salam. Itu termasuk dalam sunnah hayat ya, anak-anakku semuanya harus dipahami. Kemudian yang keenam yaitu tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Saya kira anak-anak sudah paham semuanya hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat ini adalah sesuatu yang menjadikan sholat itu tidak sah. Nah, adapun yang termasuk membatalkan sholat adalah yang pertama bicara dengan sengaja. Kalau kita sholat maka tidak diperbolehkan bicara. Nah, pemenang kok ngobrol karo teman yang berada di sampingnya, itu tidak boleh ya. Kedua, bergerak 3 kali atau lebih berturut-turut. Nah, pemenang kok jorok-jorokan, yang bergerak aja 3 kali atau lebih itu tidak boleh.
ya, karena itu bisa membatalkan sholat. Yang ketiga berhadas, otomatis makanya kalau kita mau sholat kita diharuskan untuk berwudu untuk menghilangkan hadas. Kemudian meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja, ini juga tidak diperbolehkan karena bisa membatalkan sholat. Kemudian yang selanjutnya adalah terbukanya aurat, ya, auratnya tadi sudah dibahas. Kemudian merubah niat. Kemudian yang selanjutnya membelakangi kiblat. Kalau kiblatnya berada di arah barat, kemudian kita menghadap ke timur, nah itu tidak boleh, secara otomatis batal sholat kita, ya. Kemudian makan dan minum. Pada waktu sholat tidak diperbolehkan makan dan minum. Misalnya ono selilit ya harus dibuang, ya, tidak boleh dimakan. Kemudian tertawa, apalagi tertawanya bersama, itu nanti bisa mengganggu makmum yang lain dalam kekhusyuan dalam sholatnya. Kemudian yang terakhir yaitu murtad, ini secara otomatis sudah bisa membatalkan sholat. Dan anakku semuanya, itu tadi materi fikih. Oke, demikian tadi materi yang dapat Bapak sampaikan. Semoga walaupun sedikit bisa menjadikan anak lebih paham lagi. Untuk itu, untuk terakhir sebagai tugas akhir, ini nanti anak wajib mengerjakan soal yang ada di Google Form yang linknya berada di bawah video ini. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.